Ya, karena memang moringa ini menjadi yang lebih banyak pasarnya luar negeri itu. Jadi kalau diajak misalnya dipanggil untuk minum produk-produk lain, para bule-bule itu tidak menoleh. Tapi begitu dibilang moringa mister, itu langsung mereka seperti terkejut gitu loh. Luar biasanya di balik musibah yang dulu hampir mengguncang dunia, ternyata hari ini kita mendapatkan berkahnya di Korea. Karena saya pernah kirim sampai dengan jumlah hampir 30-40 kilo. Kelor kita ini tumbuh secara alami gitu ya. Memiliki kelebihan yang luar biasa. Oke, 96,7 kita masih ngobrol bersama Pak Nasrin. Beliau adalah penyulap pohon kelor menjadi uang. Ya, kita bisa katakan begitu karena memang sudah dikirim kemana-mana. Ke berapa negara nih? Insya Allah sekarang sudah 13 negara. Barusan tadi juga saya ketemu dengan dari Inggris. Ya, sudah juga siap untuk kita kirim sampelnya ke sana. Oke. Berapa varian yang sudah keluar negeri yang sudah kemarin ke Taiwan adalah yang sudah dalam bentuk kaleng ini gitu. Yang sisanya itu lebih banyak yang produk teh celup ya, yang lebih banyak teh celup ya. Oke. Jadi mereknya Kilodompu ya. Kidom ini Kilodompu ya? Iya. Semuanya punya akronim nih. Iya. Kalau moringa ini kan bahasa Latin dari kelor ya. Iya. Sasambo dom. Dom Sasak ya. Samawa Bojo Dompu. Iya. Kalau morikai, moringa kilo asli Indonesia. Jadi ini kayaknya mereknya morikai ya. Untuk sabun cair itu morikai. Sabun cair. Ya. Ya, ini bentuknya sabun cair ya. Ya. Morikai, moringa kilo asli Indonesia. Ya. Oke, kalau ke hotel-hotel udah ada mitra kerjasama? Ada beberapa yang sekarang, cuma memang pasca COVID ini Mas Faris ya agak sedikit melempem ya, karena mereka juga belum kedatangan tamu. Jadi beberapa hotel yang memang kedepannya pasca ini akan di setiap kamar hotel itu minimal 2. Jadi dalam bungkusan yang 25 saset itu dia bentuknya itu ada amplop yang tinggal dicelupin aja. Jadi modelnya itu adalah dalam bentuk saset gitu kan. Jadi kita modelnya tidak dipasarkan dalam bentuk kotak kalau mereka, tapi mereka nanti itu kita pasarkan dalam bentuk teh celupnya langsung. Oke. Jadi nanti itu ada selain dari brand produk juga nanti itu ada brand untuk hotelnya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi di dalam itu ada satu saset teh celup. Nah, tinggal itu setiap kamar hotel itu menjadi bagian dari servis hotel sehingga mereka bisa mengkonsumsi oleh tamu yang setiap masuk ke kamar hotel tersebut. Itu Mas Faris. Iya, aromanya juga mantap nih. Aroma kelor. Aroma kelor ya. Yang sudah proses pengeringan ya. Iya. Luar biasa nih. Oke. Nah, sekarang ini mana lebih banyak penjualan offline online? Karena yang saya baca di beberapa e-commerce juga sudah banyak sekali nih. Iya. Bahkan Alibaba juga masuk ya. Sangat sulit sebenarnya masuk di Alibaba ya. Iya. Tapi memang moringa udah masuk nih. Ya, karena memang moringa ini menjadi yang lebih banyak pasarnya luar negeri ya. Jadi orang dalam satu kesempatan saya ikut kemarin pameran Trade Expo Indonesia itu. Jadi kalau diajak misalnya dipanggil untuk minum produk-produk lain, para bule-bule itu tidak menoleh. Tapi begitu dibilang moringa mister, itu langsung mereka seperti terkejut gitu loh. Ternyata moringa ada dipasarkan di sini gitu kan. Nah, sehingga kita lebih banyak. Jadi ada konsep ke pasar kita itu, jadi ada kita siapkan distributor yang sekarang hampir 27 provinsi. Ada namanya agen, ada namanya reseller. Itu kalau yang offline-nya. Sedangkan online-nya ya kita menyiapkan untuk e-commerce. Kita juga sekarang lagi bikin namanya website www.kidomindonesia.com dan insya Allah Februari kita sudah launching itu, kita untuk masuk promonya lewat Facebook, Instagram dan Google Ads itu yang kita nanti. Jadi jangan kaget nanti Mas Faris tiba-tiba begitu buka Facebook tiba-tiba nongol produknya Kidom. Jadi itu yang kita tembak. Jadi kita besok bom itu per Februari. Jadi untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat sekaligus masyarakat paham bahwa
Kidom itu adalah produk lokal NTB dalam rangka program kita beli produk lokal NTB gitu kan. Mas Erwin, Mas Erwin ini kan generasi milenial atau mungkin generasi Z ini ya. Jualan juga nggak lewat medsos ini? Ya, kalau saya sendiri lebih banyak jualan lewat medsos daripada offline. Karena yang pertama kalau lewat medsos itu lebih mudah. Yang kedua kita sudah punya kontaknya. Yang ketiga sudah lama digunakan. Sehingga kita tinggal upload saja. Jadi sudah banyak yang menjangkau, sudah banyak yang melihat. Tinggal kita posting, kita buatin copywriting, tinggal kita siapkan bahannya. Nah, justru lewat medsos ini lebih banyak responnya ya. Iya, responnya mantap ya. Betul. Itu yang respon anak-anak milenial semua atau ada yang kalau yang di medsos seperti di WhatsApp, di Facebook, Instagram lebih banyak anak milenial. Jadi kebanyakan juga yang dari orang tua juga pesan gitu. Tapi lebih banyak mereka langsung minta nomor, jadi kita alihkan ke WA. Gitu. Jadi lebih selain mereka tidak beli, mereka lebih banyak bantuin promosi gitu. Nah, jadi lama-lama mereka ketagihan, akhirnya mereka jadi reseller. Nah, reseller ya udah banyak berarti ya. Nah, Pak Nasrin. Siap. Apakah ada perbedaan kelor dengan di Pulau Sumbawa dengan di Lombok atau di daerah lain? Karena memang unsur hara tanah kan beda. Kalau di Pulau Sumbawa kan Gunung Tambora pernah meletus hebat dan itu menyuburkan tanah. Di Lombok ada Rinjani yang sudah meletus hebat juga. Apakah itu mempengaruhi kualitas kelor nggak yang gitu-gitu? Luar biasanya di balik musibah yang dulu hampir mengguncang dunia, ternyata hari ini kita mendapatkan berkahnya. Jadi ternyata kelor NTB ini adalah kelor terbaik di dunia. Wah. Ini penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari Korea. Karena saya pernah kirim sampai dengan jumlah hampir 30 sampai 40 kilo gitu kan sebagai untuk jadi uji lab di sana. Ternyata mereka menemukan ada 4 hal yang terkait dengan keunggulan produk kita. Yang pertama, bahwa produk kita ini tumbuh dari tanah tua. Tanah tua maksudnya ya, jadi maksudnya itu tanah yang ada di perut bumi dulu itu ternyata dihamburkan oleh letusan gunung Segasal Rinjani atau dulu Samalas, Gunung Tambora, ada Gunung Sangiang di Bima, ada Gunung Wera dan juga Gunung Tambora. Jadi di atas tanah kita ini ternyata itu adalah hasil dari letusan gunung. Sehingga unsur haranya itu justru lebih bagus. Jadi apapun yang tumbuh di daerah kita ini selalu menjadi produk yang terbaik. Yang kedua, produk kelor kita ini adalah tanpa ada polusi udara, air dan tanah. Karena kita tidak ada pabrik, tidak ada penggunaan pestisida yang mungkin berlebihan ya, maupun yang jangka panjang. Yang ketiga adalah kelor kita ini tumbuh secara alami gitu kan. Ya, tidak menggunakan juga pupuk dan tidak gunakan pestisida. Luar biasanya kelor ini justru kalau digunakan pupuk atau pestisida justru dia mati. Itu. Harus saya tahu. Jadi banyak begitu misalnya gunakan itu semprotan untuk ini langsung dia menguning gitu kan. Nah, yang keempat adalah kelor itu tumbuh di atas suhu 35 derajat. Nah, sehingga apa perbedaan dari produk-produk yang di luar sana? Satu, secara fisik, kalau kelor yang tingkat suhunya 35 derajat, maka dia akan daunnya kecil, tebal, warnanya hijau lumut, dan kalau dikonsumsi itu dia gurih. Sedangkan di daerah yang tidak memiliki 4 tadi itu, maka dia lebar, terus hijaunya hijau daun, dan kalau dikonsumsi itu dia tipis, dan kalau dikonsumsi itu dia kenyal. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya gitu ya. Itu yang membuat kelor yang tumbuh di Lombok maupun Sumbawa itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Jadi kalaupun di daerah lain ada misalnya itu gunung berapi, dia terbebas dari polusi udara. Apakah itu dia tidak menggunakan tidak terkontaminasi dengan pestisida dan pupuk. Dan yang berikutnya belum tentu juga suhunya 38 derajat Celcius. Apalagi Pulau Sumbawa, ya mohon maaf ini. Jadi hampir setiap orang bawa matahari saking panasnya. Apa bentuk atensi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kepada Pak Nasrin? Karena memang ini kan apalagi kalau di NTB tema pemerintah yang sekarang industrialisasi. Bentuk atensi seperti apa nih? Hari ini pemerintah butuh namanya mitra. Ya, mitra strategis. Jadi udah banyak hal yang sudah diberikan gitu kan.
Tapi yang dalam hal ini dalam tanda kutip bukan dalam bentuk fasilitas uang atau bantuan dalam berupa peralatan. Karena saya lebih cenderung adalah bagaimana pemerintah hadir di tengah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para IKM dan UMKM. Salah satu diantaranya adalah bagaimana mereka memfasilitasi kita supaya kita misalnya mengembangkan bahan baku ini. Misalnya dari kehutanan, dari perkebunan, dia memberikan supply kepada kelompok-kelompok tani yang sudah kita bentuk, sehingga mereka bisa melakukan budidaya kelor semakin banyak, semakin besar, semakin berkembang. Di sisi yang lain, misalnya dengan legalitas, BPOM NTB berikan support supaya bagaimana satu-satunya produk yang berbahan baku kelor ini bisa punya BPOM yang ada. Di yang lain belum punya BPOM-nya. Karena itu sebagai bentuk legalitas dari pemerintah. Berikutnya dibantu dengan misalnya dari Dinas Perindustrian atau dari MUI dan Kementerian Agama, dari Dinas Agama, memfasilitasi untuk membuat halal, walaupun itu kita harus berbayar dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi soal, tetapi respon pemerintah terhadap itu. Bahkan dalam program JPS NTB Gemilang kemarin, Pak Gubernur dan seluruh dinas yang terkait dalam itu memberikan peluang kepada Teh Moringa Kidom, Morikai dan Sasambodom untuk masuk di dalam program JPS NTB Gemilang. Karena kelor adalah salah satu untuk meningkatkan imunitas, untuk membuat jadi detox dan bisa memperbanyak bakteri yang menguntungkan bagi tubuh. Jadi di saat pandemi ini justru kelor ini menjadi produk yang lagi diunggulkan. Itu. Jadi di balik musibah ternyata ada hikmah. Itu, ya. Mas Erwin, kalau pendengar kita penasaran, di mana sih dijual atau di mana kita dapat produk-produk Moringa Kelor ini, Moringa Kelor. Saya salah sebut jadinya. Moringa Kidom ini di mana dijual tuh? Yang pertama itu bisa melalui website, yaitu www.kidomindonesia.com. Di situ sudah ada semua daftar produk, sudah link ke WA. Baru yang kedua itu bisa melalui Shopee, itu ada tokonya, tinggal tulis Teh Moringa Kidom, tinggal tulis Kidom Coffee, tinggal tulis Morikai Face Mask dan lain-lain. Nah, yang keempat itu bisa melalui Bukalapak. Terus ada Lazada, ada JDID, dan di Instagram itu melalui Morikai Store _ Nah, kalau di Facebook itu bisa Facebooknya Bapak Nasrin Teh Kidom atau Facebook saya sendiri Erwin Irawan. Mantap tuh kawan global ya. Kalau ingin penasaran atau lagi penasaran, ingin coba Moringa Kidom ini bisa akses di yang udah disebutkan tadi atau googling aja udah banyak sebenarnya. Kalau googling praktis ya, tinggal praktis tulis nama gitu ya. Moringa Kidom udah banyak tuh. Udah tersedia itu. Nah, yang terakhir ini untuk Pak Haji Nasrin, apa motivasi atau apa saran yang ingin disampaikan kepada para pengusaha muda startup kita? Kan banyak tuh orang yang hanya berteori gitu, atau hanya ingin tapi actionnya nggak pernah gitu. Apa yang ingin disampaikan ini? Jadi yang pertama Mas Faiz, untuk generasi muda kita khususnya warga global yang ada dimanapun berada, yang pertama saya ingin nyampaikan kepada sahabat-sahabat semua, di masa pandemi COVID ini hanya 4 jalur bisnis, jalur kegiatan yang disupport habis oleh pemerintah. Pertama kesehatan, kedua pangan, ketiga pertanian, yang keempat media. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah satu, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, tanpa harus menunggu kata nanti. Tapi mari kita langsung action. Karena action itulah yang membuat kita akan berkembang, berusaha dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan pernah kita mengutuk kegelapan, mari kita menyalakan lilin, karena yang bisa membuat NTB ini gelap itu adalah PLN. Tapi mari kita menyalakan lilin. Jangan kita pernah mengutuk apa yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi kalau saya mengambil kata bijak dari salah satu presiden Amerika, jangan pernah ditanya-tanya apa yang diberikan negara kepada saya, tapi tanyakan apa yang bisa kita berikan kepada negara. Begitu juga dengan hari ini, mari kita berbuat, mari kita kerjakan sesuai dengan profesi kita masing-masing, fokus, kreatif, inovatif, dan jadilah master di bidangnya itu. Itu keywordnya kawan-kawan ya. Kalau Mas Erwin gimana nih saran kepada milenial, karena jarang-jarang loh masih muda pegang perusahaan,
operasiin perusahaan yang nggak kecil sih menurut saya gitu. Gimana nih? Apa sarannya? Kalau saya sih simpel aja Mas. Yang penting usaha yang bagus itu adalah usaha yang dikerjakan, bukan usaha yang ditanyakan. Yang penting kita lakukan, kerjakan, dan kita action semuanya. Saya suka closing statement. Karena kalau kan banyak yang bertanya-tanya itu, tapi nggak pernah action gitu. Oke, kawan global, ada dua narasumber yang luar biasa, Pak Haji Nasrin sama Mas Erwin tadi udah berbagi ke kita terkait dengan Moringa Kidom. Ada banyak variannya, tidak hanya teh, tapi udah banyak sekali. Tinggal googling aja kalau penasaran ya. Dan nanti juga boleh lihat di YouTube Radio Global. Oke. Terima kasih, sukses selalu Pak Nasrin, Mas Erwin. Terima kasih banyak sudah mampir di Studio Global. Untuk kawan global, terima kasih Anda sudah tuning di 96,7. Saya Faris undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB. Studio Jalan Bangun nomor 15 Cakra Negara. Telepon 0370 641 586.